Ladies and gentlemen, the next agenda is welcoming speech from the Director of Health Polytechnic Surakarta to the Honorable Mr. Sudiro S. Kepners, MPD. The time is yours. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua yang kami hormati, yang kami banggakan, Direktur Ketahanan Parmalkes Kemenkes Republik Indonesia, Bapak Jepri Ardianto. Yang kami hormati Bapak Dr. Irwan Hidayat, Direktur PT Industri Jamu dan Farmasi. Yang kami hormati narasumber, Profesor Dr. Anang Fakrudin dari UGM, dan seluruh narasumber yang tidak kami sebutkan satu persatu. Yang kami hormati, yang kami banggakan, para peserta seminar internasional pada pagi hari ini, dan seluruh panitia penyelenggara, serta sivitas jurusan jamu Poltekkes Kemenkes Surakarta yang berbahagia. Di ujung sekali, mari kita mengucapkan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita dilimpahkan nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga kita dalam waktu yang berbahagia ini kita bersama-sama dapat mengikuti kegiatan seminar pada pagi hari ini. Kami dari pimpinan di Poltekkes Surakarta mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya pada Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir, baik daring maupun luring, dalam rangka mengikuti kegiatan seminar pada pagi ini. Dan kami juga mengucapkan terima kasih penghargaan setinggi-tingginya pada pendukung Kalau tertutup itu nggak bisa. peran jamu, peran ramuan tradisional ini patut kita tingkatkan, patut kita sama-sama untuk kerjasama, untuk saling sharing, sehingga dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dan khusus pada pagi hari ini adalah yang berjudul dengan tema kegiatan seminar ini adalah kaitannya dengan gangguan metabolik, ya, dengan wellness-nya. Bapak Ibu sekalian, kami berharap kegiatan ini dari awal hingga akhir bisa berjalan dengan baik, dan tentunya kami selaku penyelenggara, selaku pimpinan yang ada di Poltekkes Surakarta, mohon maaf bila mana dalam penyelenggaraan kegiatan ini ada kurang-kurangnya. Kami yakin siap untuk menerima masukan dari semua yang ada, semua yang ikut dalam kegiatan ini, supaya di masa mendatang ada perbaikan. Dan kepada para panitia penyelenggara, kami berharap untuk senantiasa tanggap dengan kondisi, karena kegiatan ini dilaksanakan secara daring dan luring yang potensi adanya gangguan sangat besar sekali, sehingga kami harap dapat dikelola dengan baik. Bapak Ibu sekalian, di akhir kata kami menyampaikan ucapan terima kasih pada semuanya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Seminar internasional pada pagi hari ini saya nyatakan dibuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ladies and gentlemen, we now move to the keynote speech. Our first keynote speaker is Dr. Jeffrey Ardianto, Master of Applied Science, Director of Pharmaceutical and Medical Device Resilience. We invite the Honorable Dr. Jeffrey Ardianto, Master of Applied Science. The time is yours. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya cek apakah suara dapat terdengar dengan jelas Bapak dan Ibu sekalian. Izin menjawab sudah terdengar, Oh, Bapak. dapat. Oke. Yang kami hormati Pak Direktur Poltekkes Kemenkes Surakarta beserta seluruh jajaran, teman-teman semua, saudara-saudaraku semua di Poltekkes Kemenkes Surakarta beserta seluruh mahasiswa yang hadir pada dan mengikuti kegiatan seminar internasional ini. Yang pertama kami sampaikan terima kasih Pak Diro atas undangannya untuk bersama-sama sebagai salah satu narasumber ya dalam kegiatan rutin yang ada di Poltekkes Kemenkes Surakarta ini. Yang kedua, saya secara pribadi mohon maaf karena yang seharusnya bisa hadir secara luring di tengah Bapak dan Ibu sekalian, tetapi karena ada jadwal pada hari ini harus mendampingi Pak Menkes karena ada audiensi dari 3 kepala daerah di Papua, Papua Pegunungan, dan juga Papua Tengah, yang mana Direktorat Ketahanan Farmasi dan Alat Kesehatan ini merupakan koordinator bimbingan wilayah ya Bimbil di Papua Tengah. Ya, jadi penanggung jawabnya harus ikut mendampingi begitu. Oleh karenanya dengan sangat menyesal, padahal sudah diangen-angen gitu, tidak bisa hadir secara langsung. Namun tanpa mengurangi rasa hormat, kami berharap nanti sharing ya informasi yang ada di Kemenkes saat ini yang sudah kita kerjakan, sedang kerjakan maupun nanti update ya, yang terkait dengan topik seminar internasional ini bisa tersampaikan. Mohon bisa dibantu share, Mbak. Ya, baik. Pada kesempatan ini kami akan sampaikan kebijakan nasional untuk kemandirian obat bahan alam dalam negeri. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, sebelum ke sana, kami terlebih dahulu ingin memperkenalkan Direktorat Ketahanan Farmasi dan Alat Kesehatan. Jadi Direktorat Ketahanan Farmasi dan Alat Kesehatan ini merupakan satu dari 6 eselon 2 ya yang ada di Direktorat Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan yang memiliki tugas pokok dan fungsi ya salah satunya adalah pengembangan hilirisasi obat bahan alam, dan ada satu tim kerja ya yang memang secara khusus mengawal terkait dengan kemandirian obat bahan alam ini. Ya. Nah, di dalam proses dan komunikasi di lintas kementerian dan juga lembaga ya, terkait dengan kemandirian obat bahan alam ini, ya, Kementerian Kesehatan tentu ada koordinasi di bawah secara langsung kan di bawah Kementerian Koordinator PMK. Namun karena pada kepemimpinan Bapak Presiden sekarang ada kementerian baru ini terkait dengan pangan. Nah, juga di dalam koordinasi terkait dengan bahan alam ini, ya secara koordinatif, ya Kemenkes juga karena bahan alam juga ada UHT dan juga fitofarmaka ya yang registrasinya harus ke Badan POM, ya kita juga koordinasi ke Badan POM, kemudian juga dengan BRIN, ya. Dan juga
dengan Kementerian Perindustrian, ya, Pertanian juga demikian. Nah, di dalam pembahasan-pembahasan di lintas kementerian dan lembaga, nanti juga akan saya sampaikan isu-isu ya terkait dengan update ya. Bagaimana pemerintah ini juga concern khususnya di dalam kemandirian obat bahan alam. Ya. Jadi saat ini Bapak dan Ibu sekalian, update-nya adalah yang pertama di Kementerian eh, Perekonomian, ya, di Kementerian Perekonomian ini sedang disusun, dibahas bersama-sama Permenko PMK tentang kemandirian bahan baku obat ya, dan industri farmasi. Nah, ini sedang digarap bersama-sama, ya, mudah-mudahan juga tahun ini ya, nanti akan terbit Permenko PMK ya, yang secara khusus pasti di dalamnya ada kemandirian obat bahan alam. Ya. Kemudian yang kedua juga ada pembahasan terkait dengan rempah. Nah, pembahasan dengan rempah ini eh, di-lead oleh Kementerian Koordinator Pangan. Nah, ini nanti juga saya sampaikan di slide ya. Nah, ini juga sedang berproses untuk Permenko PMK-nya terkait dengan rempah ini. Juga Bapak dan Ibu sekalian, bahwasanya diskusi melibatkan dengan BRIN ini juga terus berlangsung, dan kami sebagai salah satu direktorat yang ada di Ditjen Parmankes ya, ini merupakan satu direktorat yang nanti akan bersama-sama dengan lingkup akademisi untuk proses inovasi R&D dan nanti sampai mengawal kalau itu nanti berproses sampai ke uji klinik ya. Ya, baik. Saya akan mengawali slide, mungkin bisa dibantu dari awal. Ya, yang pertama adalah kondisi ekosistem obat bahan alam nasional. Slide berikutnya. Baik, Bapak Ibu. Nah, sebelum ke sana, ini adalah penggolongan obat bahan alam ya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Jadi obat bahan alam ini adalah bahan, ramuan bahan, atau produk yang berasal dari sumber daya alam yang telah digunakan secara turun-temurun atau sudah dibuktikan berkhasiat aman dan bermutu. Ya, digunakan untuk pemeliharaan kesehatan, peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan, dan atau pemulihan kesehatan berdasarkan pembuktian empiris dan atau ilmiah. Nah, kemudian obat bahan alam ini digolong-golongkan gitu ya, menjadi ada jamu ya, kemudian ada obat herbal terstandar, kemudian juga ada fitofarmaka ya, dan juga ada obat bahan alam lainnya. Tetapi secara garis besarnya ya, kalau kita bicara obat, di situ ada jamu, OHT, dan juga fitofarmaka. Nah, bedanya di mana? Nah, antara jamu, OHT, dan fitofarmaka, ya, jamu, OHT, fitofarmaka itu perbedaannya pada pembuktian sebetulnya secara empiris. Ya, kalau kita bicara masalah jamu, ya, ya tentunya dengan simbol daun gitu ya. Kalau Bapak Ibu mungkin beli di apotek atau beli di toko-toko yang menjual jamu gitu ya, atau eh, mana eh, ya toko-toko kelontong gitu ya. Nanti kan ada simbol itu jamu. Nah, jamu ini eh, apa ya? Jamu ini sebetulnya kalau secara ilmiah ya ini belum ada pembuktian ya, baik itu praklinis maupun uji klinis ya, karena ini sifatnya ya turun temurun gitu ya, kemudian dipercaya ini sudah berkhasiat ya dari bahan alam, kemudian bisa digunakan untuk biasanya ya jamu ini untuk digunakan untuk pemeliharaan kesehatan, peningkatan kesehatan ya, menjaga daya tahan tubuh gitu ya. Nah, saya kira salah satu manfaat jamu ya paling penting ini lebih lebih ke arah bagaimana menjaga stamina sebetulnya ya jamu. Ya. Nah, kemudian
ya di tingkat yang lebih tinggi di atasnya ini adalah obat herbal terstandar. Ya. Nah, obat herbal terstandar atau OHT ya ini memang harus diregistrasi ke Badan POM ya. Kalau OHT ini dia harus melalui pembuktian secara ilmiah ya, secara empiris. Ya. Jadi kalau uji praklinis, nah ini sudah dibuktikan secara ilmiah. Nah, kalau kemudian mau ditingkatkan lagi statusnya, maka itu menjadi fitofarmaka. Nah, nah fitofarmaka ini tentu karena ini namanya obat ya. Fitofarmaka ini pastinya harus lolos dalam uji klinik. Ya, Bapak Ibu sekalian, kalau kita sudah bicara uji klinik terkait dengan obat yang luar biasa, ya satu luar biasa kaitannya dengan waktu, ya karena uji klinik itu harus obat itu harus melalui uji klinik fase 3. Nah, dan itu yang kedua adalah biaya, ya dari segi waktu, biaya juga, ya. Nah itu sebabnya Bapak dan Ibu kita lihat di sini jamu jumlahnya itu luar biasa, ya jumlahnya 17.000 lebih itu. Tapi begitu masuk ke OHT akan kecil ya, kemudian lebih kecil lagi karena menjadi fitofarmaka. Ya, inilah yang menyebabkan ya memang jumlah OHT dan fitofarmaka ini tidak atau boleh dikatakan kalah jauh ya Bapak Ibu apabila kita bandingkan dengan obat dengan bahan baku kimia. Kalau dengan kimia jumlahnya memang jomplang ya begitu ya. Padahal jamunya 17.000 ya. Nah, itu tadi ya karena ada waktu dari sisi biaya. Ya, baik selanjutnya. Bapak Ibu, ini adalah perkembangan jumlah OHT ya, obat herbal terstandar dengan fitofarmaka dalam kurun waktu 2021 sampai dengan 2025. Ya, jumlah ini berdasarkan jumlah izin edar yang terbit ya berdasarkan data dari Badan POM hingga Oktober 2025. Jadi ini datanya adalah data update ya Bapak Ibu sampai Oktober 2025 kita cross check dengan data yang ada di Badan POM ya. Nah, kita lihat Bapak Ibu ya jumlahnya dari tahun ke tahun ini ternyata ya ini menurun secara gradual. 2021 jumlahnya 80 ya naik sedikit 81 ya yang OHT kemudian turun terus sampai dengan 2025 ini hanya 70. Sementara kita bandingkan juga dengan yang fitofarmaka yang warna biru. Itu jumlahnya sama ya trennya itu sama. Jadi 25 kemudian menurun 22 dan jumlahnya menjadi 20. Nah, ini kenapa turun ya? Bisa jadi Bapak dan Ibu sekalian, OHT atau fitofarmaka yang masa izin edarnya itu habis, itu tidak diperpanjang lagi. Ya, jadi izin edar yang ada di BPOM itu kan ada masanya ya, ya ada masanya. Itu kemudian sehingga nanti tidak nutup antara produksi ya dengan harga penjualan. Nah, akhirnya tidak diperpanjang lagi itu izin edarnya sehingga berhenti. Nah, ini yang kita khawatirkan Bapak Ibu kalau kita melihat tren ini adalah ya kita lihat di OHT saja dari 2021 ke 2025 ya taruhlah 5 tahun lah. Itu jumlahnya sudah turun 10. Demikian juga yang fitofarmaka turunnya menjadi separuhnya. Nah, kita berharap ya tren ini nanti tidak terus turun. Nah, tidak terus turun ya. Oleh karenanya Poltekkes Kemenkes Surakarta ini yang saya kira satu-satunya Poltekkes Kemenkes yang memiliki program studi jamu ini bisa
juga bersama-sama ya kami juga mohon bantuannya supaya tren ini tidak terus turun ya dengan memperlihatkan grafik seperti ini ya kita tidak ingin terus nanti jumlahnya turun tapi mudah-mudahan di tahun 2025 ini ya ini nanti menjadi titik batas bawah yang kemudian dilanjutkan dengan meningkat ya trennya. Nah ini trennya sekarang ya Bapak Ibu teman-teman semua. Lanjut. Baik. Kemudian bagaimana potensi, peluang dan tantangan? Ya, ini sekaligus ya barangkali menjawab terhadap slide-nya sebelumnya. Kalau kita lihat Bapak Ibu peluang kita Indonesia ya, kekayaan Indonesia ini luar biasa ya. Ada 120 juta hektar hutan tropis, 31.000 lebih ya spesies tumbuhan. Kemudian dengan ragam ya hewan, jasa teknik, mineral. Kemudian secara turun-menurun ya Indonesia ini dari zaman dahulu itu kita sangat banyak sekali warisan budaya terkait dengan jamu selama ribuan tahun. Ya. Juga kita temukan lebih dari 32.000 ya ramuan obat tradisional dari 2.848 spesies tanaman obat. Ya. Ini sumber datanya dari Kementerian Kehutanan, kemudian dari Data National Report Convention on Biological Diversity, ya, dan juga hasil riset tumbuhan obat dan jamu. Ya. Sehingga ini menjadi peluang untuk dikembangkan menjadi obat bahan alam yang berdaya saing global dan bebas bahan kimia obat. Ya. Nah, tapi ternyata biasa. Ya. Yang pertama, standarisasi dan kontinuitas bahan obat alam. Bapak Ibu, ya, meskipun ada 120 juta hektar, 31.000 lebih spesies dan sebagainya. Tetapi untuk melakukan standarisasi dan kontinuitas bahan obat alam ini juga tidak mudah. Ya. Kemarin ada diskusi dari Kementerian Pertanian, itu menyampaikan, ya, petani itu akan ya, menanam ya tumbuh-tumbuhan ya kemudian mungkin temulawak dan rempah-rempah lainnya ke pasar. Sementara kalau tidak ada kepastian pasar, pasti lahannya itu akan digunakan untuk tanaman-tanaman yang lebih menghasilkan. Nah ini tantangannya, jadi kontinuitas produksi bahan baku obat bahan alam itu juga harus diperhatikan. Ya kan tidak melulu harus jahe. Kalau jahe kemudian kencur ya jahe kencur, nah itu kan komoditi pangan yang permintaannya sangat banyak ya. Tapi kalau ada bahan alam tertentu yang memang khasiatnya bagus, tetapi kepastian produksinya itu tidak bisa dipastikan, tidak ada kepastian ya maka petani pun akan enggan juga untuk menanam itu ya. Ini kendala yang dihadapi kemarin disampaikan dari Kementerian Pertanian. Ya. Nah, di Solo saya kira juga dekat ya dengan Tawangmangu ya. Mungkin teman-teman sudah ke sana semua ya. Tawangmangu ini merupakan salah satu UPR sekarang di Kementerian Kesehatan, sekarang di bawah Rumah Sakit Dr. Sarjito ya. Lahannya sangat luas, budidaya budidaya terhadap tanaman-tanaman yang digunakan untuk obat bahan alam ini juga variannya banyak sekali dan sudah memberikan layanan kesehatan ya kepada masyarakat ya. Nah ini tentu juga menjadi salah satu upaya ya dari Kementerian Kesehatan untuk keberlangsungan obat bahan alam ini. Kemudian riset dan teknologi pengembangan fitofarmaka. Ini tantangan, tadi sudah saya sampaikan. Ya. Untuk menjadi fitofarmaka, ya Bapak Ibu, itu biayanya tidak murah. Ya, tidak murah Bapak Ibu. Ya. Nah kemarin, ya Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita masih ingat, ya kemarin berita yang sempat menggemparkan pada saat
Bill Gates datang ke Indonesia ya pada waktu itu ada M72 vaksin ya, di Indonesia ini sebagai salah satu tempat untuk uji klinis ketiga ya vaksin M72 TB. Ya, itu biayanya luar biasa ya. Karena untuk uji klinis itu kan tidak harus banyak partisipan ya yang terlibat ya partisipan yang terlibat. Kalau tidak salah di vaksin itu sampai 20.000 kalau tidak salah ya. Nah ini kan luar biasa ya. Belum lagi nanti waktunya ya. Ya, jadi biayanya luar biasa. Sementara kalau permintaannya sedikit, ya lagi-lagi kalau ada fitofarmaka akan menimbulkan biaya atau harga dari produk itu akan menjadi lebih mahal ya. Karena permintaannya sedikit, biaya yang sudah dikeluarkan untuk riset luar biasa pastinya akan menyebabkan harga fitofarmaka ini lebih mahal. Ya, kompensasinya kan demikian ya dari sisi ekonomi. Kemudian tantangan berikutnya ya masih terkait dengan OHT dan fitofarmaka ya. Itu uji praklinik dan uji klinik dalam pengembangan fitofarmaka. Ya. Kalau sampai ke uji praklinik ya saya kira biayanya tidak terlalu mahal ya karena belum dengan manusia ya. Tapi kalau sudah uji klinik sampai fitofarmaka ya kembali lagi masalah biaya ini menjadi concern. Kemudian standarisasi proses produksi fitofarmaka dan pemenuhan CPOTB. Ya, ini semua ada di Badan POM. Jadi nanti untuk registrasi, ya, pemenuhan eh, cara pembuatan obat, ya, eh, yang baik, ya, CPOB, CPOTB, ya, itu nanti juga pemenuhannya ini menjadi tantangan ya karena tidak mudah juga ya. Kemudian yang paling prinsip yaitu jaminan pasar dalam negeri ya maupun ekspor termasuk penggunaan di Fasiankes. Jaminan pasarnya bagaimana ya. Kemudian penggunaan di Fasiankes bagaimana, apakah Fasiankes ya baik pemerintah maupun swasta di dalam negeri ini mau menggunakan, apakah dokter-dokter mau meresepkan ya ini digunakan untuk pengobatan terhadap pasien ya. Nah ini tantangannya kita lihat sekarang kalau meresepkan itu saya kira ya berapa persen sih ya, memang belum ada datanya berapa persen dokter itu memberikan resep bila dibandingkan dengan obat kimia ya. Mayoritas kalau kita ke rumah sakit ya ini diberi obat kimia ya misalkan dengan keluhan hipertensi gitu ya, keluhan hipertensi. Ya, sementara OHT itu sudah cukup banyak juga yang digunakan untuk menurunkan hipertensi, tapi nanti ngasihnya amlodipin gitu ya, yang bahan kimia. Ya, nah, oleh karenanya prosentasenya ini masih kalah jauh. Ya, baik, lanjut. Nah, kembali ya bahwa Indonesia ini memiliki potensi untuk terus bertumbuh ya. Bapak Ibu, di Indonesia itu ada 1.200 lebih rumah sakit. Puskesmas lebih dari 10.000. Klinik 21.000 lebih. Lab lebih dari 1.000. Ya. Dengan penduduk saat ini 284 juta. Ya, 2,4. Ya. Nah, dengan jumlah ya, industri ekstrak bahan alam 18, industri obat bahan alam 121, usaha kecil obat bahan alam ini ada 600, ada 298 usaha mikro obat bahan alam. Ini dari aspek geografis, kemudian profil industri. Ya. Tenaganya ya di sini ada 87.000 lebih apoteker. Tenaga teknis kefarmasian terregistrasi lebih dari 5.000. Ya, ini kita ambil datanya dari Satu Sehat ya, dan juga data dari Badan POM. Baik, next. Nah, baik Bapak Ibu, ini juga menjadi tantangan saya kira pemberitaan media massa. Kalau
Bapak Ibu baca kemarin ya, kebetulan kemarin saya baca Detik, saya menemukan highlight Badan POM temukan 41 obat berbahan alam mengandung bahan kimia obat di penghujung tahun 2025. Ya. Yang menarik apa di sini? Ya. Yang menarik bahwa obat bahan alam ini, ya, ini kan dicampur pada kasus ini, ya, dicampur dengan bahan kimia obat. Ya. Nah, pertanyaannya sekarang apa? Apakah begitu ya? Bahan alam itu bila dibandingkan dengan bahan kimia itu kalah manfaatnya. Kan pertanyaannya di sini, kalau kita lihat case ini ya, ya seharusnya kalau kita percaya bahwa bahan alam itu memiliki khasiat mutu manfaat yang sama, mestinya tidak perlu dicampur dengan bahan kimia obat. Ya. Tetapi pada kasus ini, ya ini berita kemarin nih tanggal 10 ya, Februari. Ya, nanti Bapak Ibu bisa cek juga beritanya kemarin saya bacanya di Detik ya. Nah, Badan POM ini melakukan sampling terhadap lebih dari 2.900 baik itu obat bahan alam, obat kuasi ya. Saya kira teman-teman juga sudah paham obat kuasi itu apa. Kemudian juga termasuk suplemen. Ya. Itu ternyata ketemu 32 produk obat bahan alam mengandung kimia, kemudian 9 mengandung ini di bulan Desember ya, bulan Desember, dan total itu ada 41. Nah, tren penambahan bahan kimianya apa? Ternyata di situ ada bahan baku sildenafil, ya, tadalafil, ya, kemudian paracetamol, kofein dan seterusnya. Ya. Nah, ini bahan baku yang ditemukan ternyata ya memang itu dicampur. Ya, ditemukan. Tapi ini kan sampling ya. Sampling kita juga nggak tahu nih dari 2.923 lainnya itu apa demikian. Tapi ini adalah ya memang kenyataannya seperti ini ya Bapak Ibu ya. Nah, teman-teman di mana di Surakarta yang punya prodi jamu, ya saya berharap ada banyak studi-studi ya, studi-studi yang bisa membandingkan ya khasiat manfaat mutu dari bahan alam itu dengan bahan kimia sehingga nanti tidak perlu dicampur dengan kimia, benar-benar murni bahan alam ya, dan itu bisa digunakan ya sebagai kekayaan alam Indonesia ini. Ya, lanjut. Kemudian arah kebijakan pemerintah. Baik Bapak Ibu teman-teman semua, saya kira sudah tidak asing ya dengan ini ya. Ini adalah rumah transformasi kesehatan. Di transformasi kesehatan ketiga ya itu yang berhubungan dengan ketahanan sistem kesehatan. Jadi Bapak dan Ibu, Kementerian Kesehatan ini concern ya mengawal ketahanan sistem kesehatan ya, salah satunya ketahanan ya obat bahan alam ya, kemandirian ketersediaan perbekalan kesehatan ya, meliputi obat, vaksin, alkes ya, produk biologi ya, dan juga terkait uji klinis yang di sini ya. Ini kalau dijabarkan di poin ini juga ada uji klinis. Baik, selanjutnya. Nah, kita lihat yuk satu persatu Undang-Undang 17 2023 tentang kesehatan. Yang mana Undang-Undang 17 2023 ini membuka peluang penggunaan dan pengembangan obat bahan alam. Ada di mana pasal 141. Penggunaan obat dan obat bahan alam harus dilakukan secara rasional dan harus memperhatikan keselamatan pasien. Ya. Kemudian pasal 324, 325, ya, pemerintah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penelitian, pengembangan, pemanfaatan, dan pemeliharaan obat bahan alam. Tujuannya untuk apa? Mewujudkan kemandirian industri farmasi nasional dan ketahanan farmasi, memanfaatkan sumber daya alam, ramuan tradisional secara berkelanjutan, kemudian menjamin pengelolaan potensi alam, dan yang keempat, menyediakan obat bahan alam
yang terjamin mutu, khasiat, dan keamanannya secara teruji, secara ilmiah, dan dimanfaatkan secara luas dalam pencegahan, ya, pengobatan, perawatan, dan atau pemeliharaan kesehatan. Ya, ini sudah ada di undang-undang, ya, yang mana sudah ada R&D-nya juga sudah masuk, ya, manajemen tata kelola juga sudah masuk, ya, persyaratan sudah masuk semua, ya, mutu, khasiat, keamanan ini kan persyaratan, ya. Dan pemanfaatannya juga sudah masuk di sini. Ya, baik, next. Kemudian PP 28 2024 ini merupakan turunan dari Undang-Undang 17, ya, yang mempertegas lagi terkait dengan obat bahan alam yang dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan pada fasilitas pelayanan. Ini ada di pasal 929. Ya, kita lihat Bapak Ibu di pasal 929 ini, ya. Obat bahan alam ini dapat digunakan secara mandiri oleh masyarakat dan atau digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan pada Fasyankes. Yang kedua, obat bahan alam yang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan pada Fasyankes dapat diberikan berdasarkan resep. Ya. Ya. Kemudian obat bahan alam yang digunakan untuk kepentingan pada Fasyankes mengacu pada formularium yang ditetapkan oleh Menteri. Jadi ini sakit ini itu sudah ada formulariumnya, ya, yang ditetapkan oleh Menteri. Kemudian ilmu pengetahuan mengenai obat bahan alam dapat dimasukkan dalam bahan ajar dan pendidikan tenaga medis dan tenaga kesehatan. Ya, kalau untuk hal ini Poltekkes Surakarta sudah pionir, ya, karena memiliki prodi. Jadi sudah ada regulasinya juga di sini. Ya, ini dapat diberikan untuk media pembelajaran di mahasiswa. Baik, next. Kemudian ada juga regulasi lain yang mencantumkan terkait kebijakan peningkatan penggunaan obat bahan alam. Ya, ini ada di Inpres nomor 2 2022. Ya, percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi, ya, untuk mensukseskan Gerakan Nasional Bangsa Buatan Indonesia. Ya, ini, ya, pada pelaksanaan pengadaan barang jasa pemerintah. Kemudian ada Kepmenkes 1333 tahun 2023. Ya, ini Pak Menteri sudah mengeluarkan keputusan instansi pemerintah baik di pusat maupun daerah dan institusi swasta dalam proses pengadaan barang jasa yang dilaksanakan melalui katalog, ya. Jadi kalau pengadaan barang jasa melalui katalog elektronik harus mengutamakan sediaan farmasi yang menggunakan bahan baku produksi dalam negeri. Ya, ini sudah regulasinya. Kemudian ada Kepmenkes 1163 2022 terkait dengan formularium fitofarmaka, ya, yang mana di keputusan ini dapat digunakan sebagai acuan dalam melakukan perencanaan dan pengadaan fitofarmaka agar tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan serta sebagai acuan dalam penggunaan fitofarmaka. Sudah ada, ya. Kemudian penyediaan obat bahan alam di Fasyankes, ya, ini juga ada, ya, fitofarmaka pada RKO elektronik, ya, melaksanakan pengadaan secara fitofarmaka. Produk fitofarmaka dan OHT ini sudah tayang juga di e-katalog sektoral Kemenkes, dan juga jamu ini dapat tayang di e-katalog lokal milik Pemda. Ya, kemudian fasilitasi pendanaan untuk pembelian fitofarmaka dan OHT. Ya, ini ada Permenkes 6 2022 tentang penggunaan jasa pelayanan kesehatan untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan dalam pemanfaatan dana kapitasi JKN pada FKTP milik Pemda. Ada Kepmenkes 2001-2024 tentang petunjuk operasional dana bantuan operasional kesehatan, ya. Kemudian dan seterusnya, ya, sampai ke bawah, ya. Next. Nah, tadi satu tantangan di slide awal tadi adalah kepastian pasar, ya. Bagaimana pemerintah
ya dalam hal ini secara khusus Kementerian Kesehatan ya memastikan atau menjamin adanya pasar. Pasar itu harus ada Bapak Ibu kalau kita apa namanya menghubungkan dengan produksi ya. Kalau kita memproduksi tidak ada pasar ya nggak ada yang beli. Ya. Pasarnya ada, produksinya tidak ada, maka harganya dicari-cari, barangnya dicari-cari, harganya pasti mahal. Ya, ingat mungkin pada waktu COVID ya, ya dulu masker harganya berapa ratus ribu itu satu satu ini. Ya, padahal sekarang ya harganya nggak segitu juga, 15.000 mungkin udah dapat. Nah ini demikian juga dengan obat bahan alam. Ya. Harus ada jaminan pasar, baik obat, ya, vaksin, ya, produk biologi ini harus ada jaminan pasar. Nah, Kemenkes 133 tahun 2023 ini sebetulnya Kemenkes ini tidak hanya semata-mata keputusan yang mengatur bahwa untuk pusat maupun daerah ini di dalam melakukan pengadaan sektor farmasi, ya, ini sektor farmasi, ya, khusus sektor farmasi ya kalau ini ya bukan alkes, itu harus mengacu kepada ketentuan TKDN. Di Kemenkes ini ya, kalau kita baca yang paling bawah, sediaan farmasi yang menggunakan bahan baku produksi dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam diktum 1 ya, yang tercantum pada katalog elektronik dengan nilai tingkat komponen dalam negeri paling sedikit 52% untuk obat dan obat tradisional, kemudian 70% untuk vaksin dan serum. Ya, 52% dan 72% ini TKDN ya Bapak Ibu. TKDN itu tingkat komponen dalam negeri. Ya. Bagaimana TKDN itu diperoleh? Ya, tempatnya ada di Kementerian Perindustrian. Ya, di sana ada pusat P3DN yang mengatur ini. Ya, apa namanya? Berapa sih obat jenis ini? Ya, vaksin jenis itu TKDN-nya berapa? Itu regulasinya dan penetapannya dari Kementerian Perindustrian. Ya. Nah, kalau obat, ya termasuk obat tradisional, kalau pemerintah mau beli ini wajib menggunakan yang TKDN di atas 52%. Ya. Nah, 52% ini sebetulnya penghitungannya itu sudah memperhitungkan kalau dia menggunakan menggunakan bahan baku produk dalam negeri itu pasti nilai TKDN-nya lebih dari 52%. Ya. Jadi penghitungannya di situ, rahasianya di situ. Jadi kalau kita beli atau kita tahu bahwa oh jenis obat ini TKDN-nya 60% itu bisa dipastikan bahan bakunya dari dalam negeri. Ya. Contoh nih, paracetamol, ya obat generik, ya, paracetamol. Itu kalau kita beli di mana di apotek, itu nah kalau kita tahu TKDN-nya itu bisa dipastikan lebih dari 52%. Ya. Karena bahan bakunya dari bahan baku lokal. Nah, masalahnya Bapak dan Ibu sekalian, catatan kita, bahan baku kita bicara obat. Bahan baku obat, ya, itu hanya saat ini hanya 10%, ya. Obat-obat yang beredar di Indonesia yang menggunakan bahan baku obat dari produk dalam negeri. Yang 90% lainnya itu bisa jadi obat itu impor atau obat produksi di dalam negeri, tapi bahan bakunya dari luar negeri gitu. Ya, ya, yang 90% tadi. Kalau yang 10% kan bahan bakunya dari dalam negeri, dibuat di dalam negeri, ya, kemudian dipasarkan bisa di dalam negeri dan juga ekspor. Yang 90% lainnya, ya, ya, itu berarti impor. Semuanya kita impor dari luar negeri atau bahan bakunya impor tapi dibuat di dalam negeri. Ya. Kalau seperti itu bisa dipastikan TKDN-nya nggak nyampe 52%.
Ya. Nah, untuk vaksin serum ini harus di atas 70%. Nah, ini sebetulnya Kementerian Kesehatan dan adanya Kemenkes 1333 ini untuk jaminan pasar. Ya, supaya apa? Setidaknya Fasiankes milik pemerintah pusat maupun daerah kalau mau beli mengikuti regulasi ini gitu. Jadi dengan adanya regulasi ini sekaligus menjawab satu, kepastian pasar, dua, jaminan industri dalam negeri berkembang, ketiga, menarik investasi. Menarik investasi supaya ada industri yang mau menanamkan modal sahamnya di dalam negeri, membuat pabrik di dalam negeri di kita, ya, sehingga nanti multiplier efeknya pasti nanti akan ada peningkatan jumlah tenaga kerja yang diserap, gitu ya, semakin banyak nanti alumni-alumni yang bisa diserap. Nah, ini adalah rantainya dengan sebuah regulasi dampaknya luar biasa. Lanjut. Nah, ini salah satu juga, Bapak Ibu, upaya Kementerian Kesehatan yang untuk menumbuhkan penguatan obat bahan alam. Salah satunya adalah temulawak sebagai tanaman obat Indonesia unggulan atau TOYO. Sebelumnya konsep Pak Menkes sangat sederhana. Ya, kalau di Korea itu orang kenal ginseng. Kalau di Indonesia apa yang dikenal? Jahe, temulawak, kencur, kunyit, ya saking banyaknya begitu ya Bapak. Nah, kemudian eh, ada tim formatur yang kebetulan eh, saya belum di Dithan ya, itu sudah ada tim formatur dan sudah ada tim formatur itu memutuskan bahwa ternyata dari jahe, kencur, temulawak, jinten dan sebagainya itu ternyata temulawak ini yang dianggap ya sebagai cocok begitu ya dengan negara kita sebagai tanaman obat Indonesia unggulan. Jadi kalau di Korea, oh itu ginseng, di Indonesia temulawak gitu ya. Nah ini sudah pada waktu itu di HKN ke-59 9 November 2023 waktu itu masih wapresnya Pak Ma'ruf Amin ya. Pada waktu itu telah diluncurkan temulawak sebagai tanaman obat Indonesia unggulan. Ya. Nah, temulawak ini kenapa? Karena memiliki potensi yang besar dan telah ditinjau dari berbagai aspek untuk dijadikan ikon tanaman obat khas Indonesia yang menjadi unggulan. Ya, dan selanjutnya dapat dikembangkan menjadi produk bernilai ekonomi tinggi. Ya. Kemudian saat ini sedang proses penyusunan renaksi lintas kementerian lembaga dan stakeholder terkait dengan pengembangan dan pemanfaatan temulawak sebagai tanaman obat Indonesia unggulan. Ini yang tadi saya sampaikan ya Bapak Ibu. Jadi ditetapkan oleh Kemenkes ya. Saat ini kita sedang mengupayakan regulasi yang lebih tinggi melalui Permenko PMK ya. Tetapi juga ternyata tidak mudah juga karena di kementerian lain yang terlibat juga. Lah ini kalau ditentukan sebagai temulawak ini nanti ditentukan ya apakah nanti ada petani yang konsisten menanam, lahannya seperti apa, di mana ya terus dan sebagainya. Ya, ya tapi ini masih jalan terus ya Bapak Ibu mudah-mudahan nanti tidak hanya penetapan ini saja tetapi juga ada regulasi eh, eh, yang lebih tinggi terkait temulawak ini sebagai toyo. Next. Kemudian ini tadi di awal sudah saya sampaikan ya bahwa di Kementerian Koordinator PMK ini kami sedang bareng-bareng untuk mengawal Permenko Pangan ya di Kementerian Koordinator Pangan ya ini sedang pembahasan terus regulasi kebijakan untuk pengembangan potensi dan peluang komoditi rempah di Indonesia ya ini di Kemenko Pangan. Permenkonya masih dibahas terus ya, tapi di sini kita sudah ada peta jalan hilirisasi rempah, ini sudah ada ya. Kemudian 5 menit lagi waktunya ya, pas kemudian
Ya, Dukon. Ya, baik. Mudah-mudahan tidak sampai 5 menit. Ya. Ini sudah ada peta jalan hilirisasi rempah 2025-2045. Ini sebagai dukungan terhadap Undang-Undang 59 2024 tentang RPJPN. Ya, tentang dan juga Perpres 54 2023 tentang pengembangan dan pemanfaatan jamu. Nah, sasaran utamanya di sini adalah peningkatan produksi pala, lada, cengkeh, kayu manis, vanili, dan temulawak. Kemudian saat ini tadi sudah saya sampaikan ada koordinasi intensif pemangku kepentingan terkait ya, baik itu pemerintah, akademisi, asosiasi, pelaku usaha. Ya. Mungkin kalau di sini ada narasumber dari industri ya, kemarin kalau ikut di rapat di Rempah pasti juga tahu ya. Next. Kemudian ini juga ada Satgas ya. Jadi Satuan Tugas Percepatan Pengembangan dan Pemanfaatan Fitofarmaka. Ini ada Satgasnya. Landasan hukumnya adalah Kemenko PMK 10 2024. Ini ada 5 ya tim. Ada tim 1 sampai tim 5. Mulai dari bidang bahan baku obat bahan alam, teknologi manufaktur, uji praklinik, uji klinik, bidang dan juga promosi dan pemanfaatan fitofarmaka. Ya. Kemudian berdasarkan hasil pembahasan Satgas, ya, pengembangan fitofarmaka ini prioritasnya untuk indikasi, ya itu tadi ya, ada di 10 ini, mulai dari stunting sampai anti hemoroid. Ya. Next. Kemudian ketahanan obat. Ini dukungan peningkatan penggunaan dan pengembangan fitofarmaka melalui formularium fitofarmaka di katalog ya, etalase e-katalog. Ini sudah ada formulariumnya, di e-katalog sudah ada ya. Nah, kemudian dengan adanya ini kita lihat ya jumlah bahan baku yang dikembangkan menjadi fitofarmaka telah meningkat. Ini bahan bakunya ya, bahan bakunya. Dari 11 di tahun 2022 dan menjadi 29 bahan bakunya di tahun 2025. Meskipun yang pada akhirnya terregister ya diproduksi registrasi tadi 20 tadi. Ya, next. Kemudian fitofarmaka ini juga menjadi salah satu strategi mencapai ketahanan. Ini formularium fitofarmaka tadi di slide sebelumnya ini memuat 5 terapeutik area anti hipertensi, anti diabetes, gangguan lambung, imunomodulator, hipoalbumin. Ya. Kemudian ini juga ada sebaran data ya untuk pato dan juga PED ya. Ini pusat pengelolaan pasca panen tanaman obat dan pusat ekstra daerah ya. Yang ini ada kita dari Kementerian Pertanian ya. Ini sebarannya juga ada. Ya. Oke, next. Kemudian tantangan riset inovasi dalam negeri. Ya. Baik, tantangannya ada gap kesenjangan antara riset dan periset dan industri. Hasil riset dan inovasi diharapkan memberikan solusi bagi permasalahan yang dihadapi industri. Nah, ini gapnya di mana? Kalau dari sisi periset, pasti hubungannya dengan minat dan output riset yang berbeda. Kebutuhan dan prioritas periset. Ya, mungkin periset itu kompetensinya ada di ini. Ya udah dia mengikuti kompetensinya itu penelitiannya, tapi tidak mengikuti kebutuhan industri. Sementara kalau industri, dia pasti bicara terkait dengan kebutuhan dan prioritas industri. Dia bicara terkait dengan pasar. Nah, ini adanya gap di sini. Ya, oleh karenanya, saya menyarankan teman-teman para peneliti, mahasiswa itu kenal industri, ya. Punya teman industri, jadi sering ngobrol dengan industri. Ya. Industri butuhnya apa, ya kita coba mengisi gapnya itu di mana. Ya, next. Kemudian yang terakhir, penutup, next. Berikutnya, nah di penutup ini, ya salah satu perguruan tinggi, ya Poltekkes Kemenkes Surakarta, tentunya memiliki tugas pokok fungsi tridharma perguruan tinggi ya, salah satunya di riset ya. Sementara pemerintah itu produknya adalah regulasi, fasilitasi
advokasi, sosialisasi. Ya, kemudian industri ini pengembangan, hilirisasi, produksi. Nah, kalau ditemukan, ya, dipertemukan di antara ketiganya ada sebuah inovasi, itu nanti ketiganya akan bisa sinergi ya melalui proses research and development. Jadi nanti ketemu dari perguruan tinggi, ketemu dengan pemerintah, ketemu dengan industri. Ya, diperlukan dukungan dan kerjasama dari berbagai stakeholder. Kemenkes mendukung riset inovasi alat kesehatan dan juga sektor farmasi ya tentunya dengan memastikan kualitas yang memenuhi standar. Kolaborasi yang kuat melalui sinergi triple helix dan dukungan ekosistem inovasi. Saya kira demikian Bapak dan Ibu karena waktunya sudah habis. Nah, semoga bermanfaat dan Poltekkes Kemenkes Surakarta semakin sukses, Prodi Jamu sukses ya, dan kami berharap di Kementerian Kesehatan dari teman-teman dari Poltekkes Surakarta kami sangat harapkan dukungannya. Karena kalau kita bicara bahan alam, pasti menujunya Poltekkes Kemenkes Surakarta ya. Kita mau bicara dengan Poltekkes Kemenkes yang lain, nggak ada prodinya gitu ya. Apalagi di sana kita juga sering diskusi dengan UVF Tawamangu. Ya. Nah, mudah-mudahan terus berlanjut. Semoga kita memberikan dampak ya yang positif untuk Kementerian Kesehatan dan juga untuk bangsa dan negara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The second keynote speaker is Mr. Irwan Hidayat, Director of Industri Jamu and Pharmacy Sido Muncul Company. We invite the Honorable Mr. Irwan Hidayat. The time is yours. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menceritakan tentang Sido Muncul, tentang pengalaman saya. Jadi waktu saya kerja di Sido Muncul itu, ini tahun yang ke-57. Jadi 57 tahun ini semua belum lahir waktu saya kerja. Ya mungkin ada yang sudah ya. Tapi waktu itu saya bekerja 16 tahun yang pertama, tidak ada kemajuan yang kami dapat. Lalu saya mikir begini, saya mesti niru. Jadi yang tak tiru siapa? Saya niru selama 15 tahun pabrik jamu yang lain juga tidak berhasil. Tahun 85 itu saya mikir saya mesti niru pabrik farmasi. Itu yang saya lakuin. Ini gara-gara niru saya kan enggak sekolah, enggak pernah baca buku. Jadi saya cuma bisanya meniru. Tapi hasilnya apa? Otak saya umur 79 masih bagus karena enggak pernah dipakai. Jarang dipakai, cuma niru. Lalu saya niru pabrik farmasi itu rasional, aman, jujur. Enggak punya duit tahun 85. Akhirnya tahun 97 kami bangun pabrik, tahun 2002 pabriknya maju, kemudian pabrik itu kami bisa melakukan standarisasi. Jadi yang pertama saya pikir kalau pabrik farmasi kan harus ada uji klinisnya. Saya niru, cuman pabriknya sekarang udah jadi, melakukan standarisasi, kemudian dengan Sanata Dharma, tahun 2003 kalau nggak salah lolos sebagai obat tol angin ya, yang tidak toksik. Jadi 112 bulan dipakai, tidak ada iritasi di lambung, kerusakan di liver, ginjal, pankreas, tidak mengganggu hormon, ya. Itu hasil uji toksisitasnya. Kemudian 2003, selanjutnya kami melakukan uji khasiat dengan Undip. Hasilnya dapat meningkatkan T white blood cell.
Nah, sekarang eh, saya pikir waktu itu saya pikir saya sudah melakukan uji toksisitas, uji khasiat. Yang uji klinis fase 3-4 nggak kami lakukan. Karena buat jamu saya pikir cukup 2. Ya. Akhirnya lolos, terus saya mengiklankan. Kan berarti kan memenangkan akal toh. Tolak angin, kalau Anda masuk angin, ini produk yang telah terbukti. Pertama, keamanannya dan khasiatnya. Saya tidak bilang yang enggak aman ya, aman semua. Tapi masyarakat itu butuh pembuktian ilmiah. Akhirnya saya bilang kalau Anda masuk angin, Anda pilih yang mana? Pasti pilihnya kan ya ini aja yang ada uji toksisitasnya. Ya, jadi saya memenangkan akal itu. Malah ada Tapi watan buka ya. tidak bisa memenangkan akal saja. Buka. Hidup itu harus memenangkan akal budi, Kamu face ini. Kamu face ini. memenangkan hati. Kamu face. Nah, kalau memenangkan hati gimana? Saya akhirnya nemuin Iya. tagline itu. Orang pintar, minum tolak angin. Coba kalau misalnya gini, orang bahagia minum tolak angin. Nah, kalau Anda yang minum, satu hari mau masuk angin nih. Wah iya nih uji, bagus nih ada uji-ujinya. Anda pergi ke toko ambil 5782 melakukannya tolak saja angin, salisitasnya Anda ingat tagline itu. Orang bahagia padahal Anda lagi sedih, lagi patah hati. 12 gram kekuatannya 12 Iya, nggak jadi beli. Udah cek tadi apa tadi? Udah Kalau cek tadi. pintar, di Apa dunia ya? ini semua orang pintar. Dan tidak ada yang bodoh. Dan merasa pintar, pasti merasa pintar. Tidak ada orang yang merasa dirinya bodoh. Yang kedua, merasa dirinya baik. Jadi tagline itu datang dari Tuhan. Saya dikasih pencerahan, pakai tagline ini. Dan ternyata saya bisa memenangkan akal dan hati. Nah, memenangkan akal dan hati, dapat giliran 1 biji saya dan itu juga merasa bahwa masih ada yang kurang. Apa yang membuat lalu industri sampai jamu berapa info tidak adalah 5 biji lalu tidak dapat punya partner? Industri jamu pada waktu itu saya berpikir tidak punya partner. Ya, bagaimana saya harus supaya punya partner? Apakah membangun jejaring baru, pengobat tradisional yang dulu kan Batra. Batra itu datang dari karena pengalaman. Ya, yang kedua dari wahyu, mimpi. Pikir gimana ya saya mesti ngomong sama dokter. Tapi bagaimana mau ngomong? Lulusan SMA, nggak pernah baca buku, nggak pernah baca apa-apa. Saya itu kayak Mas Gibran, senengnya komik. Sama, saya juga senengnya komik gitu. Nanti kalau ketemu dokter, pasti ditanya ini, sopo ya wong iki yo? Aneh gitu. Dan yang dipresentasikan adalah jamu. Meskipun jamu itu apa namanya ada uji fase 1 dan 2. Tapi suatu hari saya ketemu di airport, ketemu sama profesor namanya siapa yuk jenenge? Prof. Iwan Darmansah, mungkin banyak yang nggak tahu. Orang yang keras. Terus dia ketemu saya itu bilang gini, wah hebat ya Liu sekarang ya, selebritis dia katanya gitu. Saya bilang, saya pikir wah ini kok ramah nih. Tahu nggak, tahun 2002 saya pernah
ketemu sama dia, ngundang Prof. Iwan Darmansyah untuk makan. Saya bilang ceritain, Prof, saya mau uji klinis dan lain-lain. Tahu nggak jawabnya apa pada waktu itu? Prof. Iwan ini almarhum. Nggak usah ngomong kosong. Tidak ada uji klinis, tidak ada penelitian tentang jamu. Udah jangan ngomong kosong sama saya. Mas Nanang kan dari farmasi, tahu ya Prof. Iwan Darmansyah, farmakolog. Dia ngomong gitu. Sekarang ramah. Terus saya pikir ya udahlah, Prof, mau nggak tak undang ke pabrik? Dia mau. Sama 4 orang, satu hari 2012 saya ajak dia ke pabrik. Nah, di pabrik itu, dia itu saya presentasiin tentang pabrik kami yang sesuai standar farmasi, ya. Terus kemudian pabrik kami itu saya melakukan uji toksisitas, uji khasiat, produk-produk kami lakukan uji khasiat dan lain-lain. Waktu dia pulang, dia bilang apa? Wah Pak Irwan, today I learn so much from you. Loh, seorang farmakolog yang kalau orang farmasi tahu ini seperti apa Prof. Iwan itu tipenya keras, ya. Saya pede. Nah, sejak hari itu saya berusaha untuk menghubungi dokter. Saya ngomong di FK. Sampai hari ini saya sudah 57 kali membuat seminar di Fakultas Kedokteran. Nah, untuk apa? Tahu nggak kenapa kok saya bisa diterima? Karena tidak semua perusahaan bisa masuk di FK. Karena di FK itu kalau nggak salah aturannya perusahaan farmasi nggak boleh masuk. Saya tukang jamu malah boleh buat seminar 57 kali. Nah, di seminar itu tahu nggak apa yang saya katakan? Yang pertama, saya ingin para dokter itu jangan salah mengerti tentang jamu. Yang kedua, saya minta para dokter itu mau ikut terlibat, meneliti kekayaan alam kita yang diberikan Tuhan. Dan yang ketiga, saya bilang para dokter itu, saya tidak jual obat, tidak jual jamu. Yang keempat, saya ngaku begini, saya ini cuma ahli di 3 hal. Pegelinu, masuk angin, dan panas dalam. Wah, dokternya tepuk tangan semua. Wah, seneng ini. Ini orang ini nggak ngerti apa-apa, ngakuin gitu. Terus yang kedua, saya cerita sama para dokter itu, saya bilang, Dok, Bapak Ibu, saya ini yang saya kagumi dalam hidup ini salah satunya adalah guru Anda, yaitu apa? Hippocrates. Hippocrates itu ada 3 sumpahnya yang saya anggap baik dan yang saya implementasikan di dalam mengelola Sido Muncul. Yang pertama, dia bilang begini, saya mengakui guruku adalah orang tuaku. Kalau dia butuh uang, saya akan berbagi. Nah, itu sumpahnya. Kalau saya senang. Jadi berarti mengingat kebaikan orang dalam hidup, ya. Terus kalau sudah berhubungan sekali, jangan diputuskan. Itu saya implementasikan di dalam supplier kami, biro iklan, karyawan. Kalau udah masuk kerja, nggak usah keluar-keluar, gitu. Terus kemudian yang kedua, yang sumpahnya yang bagus, yaitu menghargai kehidupan. Maka itu saya implementasikan, saya berhati-hati di dalam membuat produk. Kalau produknya ini boleh diminum oleh konsumen, keluarga kami juga boleh minum. Kami minum sendiri. Dan saya berusaha membuktikan secara ilmiah bahwa apa yang kami buat itu tidak melukai siapapun. Menghargai kehidupan. Dan yang keempat, yaitu sumpahnya bilang seorang dokter itu mengakui keterbatasan. Nah, sebagai pabrik jamu, kami juga tahu. Maka itu saya tidak pernah membuat misalnya nih jamu pelangsing. Kenapa? Ya, karena kalau mau langsing ya makannya dikurangin.
Seperti saya dan 4.000 karyawan saya makannya cuma 2 kali saya anjurin. Saya juga makan 2 kali, autofagi atau intermittent. Supaya apa? Supaya sehat yang pertama. Sebab tidak ada aturan kita makan 3 kali. Dari mana? Zaman dulu itu orang makan kalau lapar. Sejak ada revolusi industri, sebelum berangkat kerja makan dulu. Bahkan kalau saya baca di internet, ya pokoknya makan itu sekali aja lah, 2 kali. Nggak ada aturan. Nah, industri ini yang membuat pabrik obat, pabrik ilmu-ilmu baru yang mau, you mesti makan 3 kali. Padahal nggak ada. Coba, maka tuh di pabrik kami, kita makan, saya nganjurin nih, makan 2 kali aja. Puasa 18 jam. Supaya apa? Supaya sehat. Bonusnya proporsional. Jadi kalau tinggi badan dikurangi, itu orang, semua ukurannya sama. Ya. Sehingga saya itu akhirnya menyadari keterbatasannya. Yang keempat, yang ketiga tadi, saya bilang, muncul juga menyadari kami itu terbatas. Kami cuma bisa pegelinu masuk angin panas dalam, itu sesuai aturan BPOM. Pemerintah itu selalu benar. Di dalam aturan dia benar. Ya. Jadi saya turutin, karena saya juga ngakuin, ini bagaimana kami bisa ngomong untuk kanker, untuk menguruskan badan, yang enggak masuk akal. Lalu akhirnya itu saya implementasikan juga di dalam perjalanan. Nah, para dokter itu akhirnya menyadari gitu, oh iya, benar juga nih orang ini. Jadi saya sudah 57 kali ngomong di FK. Nah, sekarang kita ngomong tentang strateginya jamu, ya. Saya jamu itu ya, kalau menurut saya itu kalau sekarang kan mengenal fitofarmaka. Fitofarmaka itu bagus. Tapi itu dari mana konsep itu? Konsep itu adalah masuk ke jalur dunia kedokteran. Tapi sido muncul, saya nggak punya fitofarmaka. Nggak punya. Kenapa? Nah, alasannya begini. Yang pertama, ya, uji klinis bahan-bahan jamu itu sudah banyak. Coba ditampilin satu, bisa enggak uji klinisnya? Mana uji klinisnya? Satu, Sambiroto. Sudah banyak. Jadi kalau kita itu fitofarmaka, itu mengulang. Tapi itu bagus untuk dokter. Karena dokter kesumpahnya, obatnya harus uji klinis. Tapi kan kita jualan bukan sama dokter. Kita jualan ke konsumen. Nih, ini contohnya ya, ada informasi bahan, uji farmakologinya, semuanya lengkap. Udah ada. Karena itu alasan saya tidak masuk ke fitofarmaka. Cukup, ini udah cukup. Untuk konsumen, tidak cukup untuk dokter. Nah, Anda pilih yang mana, itu silahkan nanti. Saya pilih jalur yang ini. Ini alasan saya ya, itu ya. Nah, sekarang sido muncul, itu kalau Anda tanya ke saya, loh Pak, kok bisa ya Bapak ini bisa maju, bisa seperti hari ini, ya. Itu rahasianya apa, gitu. Yang pertama, kalau saya ngomong saya bisa seperti hari ini di sini, itu 90% berkat Tuhan. Yang 10% kemampuan. Tapi ada halnya. Saya di dalam mengelola sido muncul ini, saya menggunakan yang pertama intelijensia saya,
Yang kedua menggunakan akal budi. Nah, hukumnya akal budi itu apa? Hukumnya itu satu, perbuatlah seperti engkau ingin diperlakukan. Maka itu saya ketika jual jamu, tolak angin nih ya, saya kepengen tolak angin seperti apa yang saya mau minum. Saya buat restoran juga, ayam goreng. Namanya ayam goreng, mereknya Bima. Terus laris restoran saya. Kalau sama ayam goreng yang dari impor, nggak menang sama saya. Saya juga sama, memperlakukan seperti saya ingin diperlakukan. Jadi biasanya ayam goreng itu kan di lantai pertama. Saya punya di lantai 3. Ayam goreng itu biasanya kalau makan keringetan. Ya toh, setuju toh keringetan. Enggak keringetan kan belum makan. Saya punya kalau makan enggak keringetan. Kalau duduk panas. Bangkunya sederhana. Dekorasinya tempat saya bagus. Mana ada gambarnya enggak? Wah, ini restoran saya. Nih, laris. Pokoknya hidungnya mencium yang enak. Karena saya berpikir harganya lebih mahal sedikit lah, lebih mahal 20% untuk AC dan lain-lain. Karena saya itu mikirnya, kalau saya makan restoran, saya itu sukanya ayam goreng. Restoran ayam goreng seperti apa? Nah, saya buat seperti yang saya inginkan. Saya menggunakan tentrem. Orang lain pakai nama-nama asing. Ya, saya pakai nama tentrem aja cukup. Karena yaitu hukum alam akal budi. Perbuatlah seperti kau ingin diperlakukan. Hotelnya bagus, lokasinya bagus, desainnya punya tema, AC-nya adem, bersih, makanannya enak, namanya Indonesia. Ya Anda kan enggak kepengen toh kita hidup ini bayar royalti sama orang asing. Saya juga berpikir kita miskin karena bayar royalti. Tahu enggak ayam goreng berapa yang dikirim ke Amerika? 330 miliar setiap tahun. Jadi kita makan, tidur di hotel, bayar royalti sama orang asing. Bagaimana kita bisa kaya? Kalau mau kaya, kita yang jual royalti ke mereka. Nah, itu baru nanti satu hari kita kaya. Tapi selama kita ini hidup, apalagi kita ngomong teknologi, kita ngomong obat-obatan, semua pakai pakai royalti. Kita ini sebenarnya dipajekin lebih daripada waktu kita dijajah. Lebih dari itu. Dijajah itu cuman dibeli palanya itu masih nggak ada apa-apanya. Kalau dulu setahun, sekarang jajahnya sehari itu sama dengan setahun. Karena itu saya pakai nama tentrem. Dan saya membuktikan dengan akal budi, dengan perbuat seperti apa yang mau diperlakukan, saya berhasil membuat ayam goreng ini laku. Ini omsetnya ayam goreng saya itu 100 juta. Sehari, sehari 100 juta. Iya, karena itu aja. Jangan mikir bahwa saya itu melawan gitu. Dan saya juga akal budi ini ya, saya kalau di perusahaan kami kan ada HRD. HRD-nya itu dari perusahaan besar. Jadi tentu teorinya lombanya produktivitas. Saya bilang kamu kalau di sini tidak ada lomba produktivitas. Tugas kamu yang pertama, kamu membuat orang tuh betah di tempat ini. Ya, membuat betah. Terus kemudian caranya gimana? Lombanya lomba nyanyi, lomba olahraga. Tak bilangin, kalau kamu dan kalau kamu cuma produktif, itu logikanya enggak ada. Produktivitas itu enggak usah diajarin. Karena dia dituntut sama sama kebutuhan, kedua sama mesin. Kalau mesinnya cepat, ya semuanya cepat. Jadi itu akal budi saya. Kenapa? Seperti apa kalau saya jadi karyawan ingin diperlakukan? Ya, kira-kira seperti itu. Akhirnya bisa seperti hari ini. Maka itu
seperti adik-adik sekalian ya, tentunya kan kepengen gimana ya nanti kalau saya lulus sekolah, terus saya bisa enggak ya, saya hidup baik. Ada dua hal yang menurut saya ya, itu yang diberikan Tuhan ke kita, yaitu intelijensia dan akal budi. Akal budi Anda tahu ya, hukumnya cuma satu, perbuatlah seperti engkau ingin diperlakukan. Nah, sekarang kita semua kan kepengen bisa hidup baik, bisa sehat. Nah, ini tak kasih resepnya. Tuhan itu pasti menjanjikan setiap orang sehat. Itu janji Tuhan. Sehat walafiat. Tidak boleh ada yang sakit. Nah, coba kita lihat di Quran, di kitab Injil. Ada enggak Tuhan membuat virus? Membuat penyakit? Kan enggak ada. Tuhan cuma buat burung dan lain-lain dan manusia diberi teman hidup gitu ya. Tapi enggak pernah Tuhan bilang ngajarin kita untuk untuk apa? Menciptakan virus, bakteri A, B, C, D dan lain enggak ada. Yang kedua, saya enggak tahu ya di kitab suci ada enggak ya, tapi menurut saya janji Tuhan yang kedua adalah setiap orang harus bisa hidup layak. Harus bisa hidup layak. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang membuat kita ini sampai banyak yang sakit-sakitan, banyak yang miskin, banyak yang tidak mampu sampai sampai membeli buku aja sampai mohon maaf. Apa yang membuat kita seperti itu? Menurut saya ya, pertama itu kesalahan kita sendiri. Rakus. Rakus. Kita sakit-sakitan karena rakus. Bukan karena oh Tuhan memberi percobaan. Tidak ada Tuhan memberi percobaan. Tidak ada. Karena rakus. Dan kalau ada yang miskin, itu karena salah apa? Rakus juga di dalam berbisnis. Rakus. Maka itu kalau kita tidak rakus menggunakan akal budi, saya yakin adik-adik semua akan bisa hidup layak dan sehat. Maka itu ya yang penting adik-adik mesti percaya Tuhan itu memberikan masa depan kepada setiap orang. Pertama jangan rakus. Kedua Anda harus berpartisipasi untuk membantu pemerintah, memberi saran, protes. Ya, kenapa? Karena negara ini nggak bisa maju kalau nggak ada partisipasi. Ya, jadi mohon maaf ya, saya terharu kalau ingat yang meninggal di NTT. Tapi saya mengharapkan supaya saya ke sini itu Anda harus merubah. Jadi kalau ada orang miskin itu karena rakus, bukan karena saya kaya Anda miskin. Anda setuju enggak? Rakus. Makanya saya berharap Anda pede, Anda itu sudah beruntung bisa sekolah. Saya enggak beruntung karena enggak mau sekolah. Males dulu saya kalau sekolah tuh ya tak ceritain. Saya kuliah di Fakultas Hukum. Kan bukan karena saya seneng hukum, bukan. Saya mikir sembarang wis, pokoknya apa wae. Sing cedak hukum. Hari pertama saya kuliah, ini saya dimarahin sama dosennya.
Itu filsafat yang pertama itu. Dia bilang gini, kamu, kenapa tangannya dilipat ke mejanya? Saya, loh, lagi model Pak, lagi ngetren, saya bilang gitu. Terus, tahu nggak, itu dibuat untuk lengan panjang. Nggak tahu Pak, saya bilang gitu. Lebih marah dia sama saya. Terus pulang dari situ, saya nggak mau kuliah lagi. Ya memang saya nggak senang kuliah, males aja saya itu. Males saya. Terus, tapi mama saya itu baik sekali loh. Saya kan nggak kuliah berhari-hari. Terus dia tanya mbak saya gini, loh kowe ora tau kuliah? Iya mam, gurunya aneh. Di sini ada enggak yang aneh? Ini ada dosennya yang aneh, nanti ada ngomong, Anda nggak mau kuliah kayak saya. Aneh. Oh mama saya itu baik banget. Ya ini enggak senang kuliah, ya rasa kuliah. Wah saya jadi semangat. Papa saya ngomong ini, wong kita ini keluarga pedagang toh. Jadi ya wis kowe jadi pedagang wae. Wah tambah semangat ya nggak kuliah tenan saya. Tapi kalau Anda sekalian jangan. Ya, tidak semua orang takdirnya seperti saya. Pokoknya kuliah. Terus gunakanlah akal budi. Orang yang sukses itu yang misalnya kamu kerja di perusahaan. Ya kamu pikir, bose apa sih dia senang? Jangan menghina. Ya toh, nuruti ya udahlah, nyenengke. Kalau Anda nggak mau latihan mbak teman-teman nih, gimana supaya Anda disayangi sama teman-temannya, menangkan setiap hati. Itu kan akal budi. Ini tak kasih contoh ya. Saya waktu pertama kali kerja di Domtul tahun 72, saya kan nggak ngerti apa-apa tahun 69. Terus ada teman saya yang punya pengalaman. Wah, udah pengalaman di perusahaan gede. Terus teman saya itu ngajari saya itu gini. Wan, ini ya karyawan kita adu domba semua. Diajari kon ngadu domba. Memang benar. Wah, padu kabeh karyawane. Ribut. Saya kan mikir ya, baru nggak ngerti apa-apa. Loh, tak takoni kenapa ya kok nek padu kita untung. Loh, dia jangan bersatu, bahaya. Tapi saya, akal budi saya ngajarin enggak betul. Makanya kalau Anda tanya ya di karyawan saya ya, saya tidak pernah, saya cuma ngajari mereka bersatu. Kalau mereka saling membantu, saya hormati. Kalau dia jelek-jelekin, di mata saya nggak ada apa-apanya. Di mata saya, ngapain orang ini? Kalau orang pergi ke tempat saya, karyawan, orang lain, pernah bawa COGS. Kamu tahu COGS? Saya nggak pernah terima. Saya bilang jangan. Saya tidak suka seperti itu. Karyawan saya belum pernah mecat karyawan saya. 57 tahun anak buah saya belum pernah saya pecat. Nanti dulu tak kasih tahu kenapa kok nggak pernah mecat. Karena saya nggak percaya sama KPI. Key Performance Indicator. Saya percaya sama Key Process Indicator. Sama. Makanya saya bilang, kalau prosesnya itu masuk akal, kalau presentasi Anda masuk akal, Anda kerja masuk akal, keberhasilannya, tanggung jawabnya saya. Kalau sukses Anda, kalau tidak berhasil saya. Dan keberhasilan adalah milik Tuhan. Makanya kalau di sini nanti ada yang Bapak Rektor ini siapa ya? Tidak ada ya? Oh ya, nanti kalau semua bilang key performance, bilang Pak Irwan bilang key proses. Iya, loh sekarang coba Anda pikir masuk akal mana?
Key process apa? Key performance. Performance itu bisa dibuat, laporan keuangan bisa direkayasa. Tapi proses nggak bisa. Jadi itulah sebabnya saya tidak pernah memecat karyawan. Dan saya kepengen karyawan saya happy. Tujuan orang hidup adalah happiness. Saya juga ngajarin keluarga saya happiness. Ini tak tunjukin ya, ini ayam goreng nih. Ayam goreng saya nih. Ini saya masak sendiri. Saya punya resepnya. Kenapa? Saya nggak mau tergantung sama orang lain. Saya menggantungkan hidup saya ya, pertama sama diri sendiri. Loh, bukan melanggar Tuhan, enggak. Tuhan itu sudah kasih kita modal. Kalau kita tiap hari menggantungkan sama Tuhan, dan Tuhan tanya, loh, wis tak kasih modal, wis takon terus. Loh benar, pasti Tuhan itu kepengen kita menggantungkan hidupnya, kita itu sama diri sendiri. Kedua, persoalan hidup itu adalah bagian dari kehidupan. Dan kalau kita nemuin itu, baru kita minta Tuhan. Keberhasilan juga bagian Tuhan. Ini ya, ini saya launching 1 Juni nih, kalau Anda lihat. Hari lahirnya Pancasila. Iya. Terus pengirimnya yang pertama tak kirim. Supplier saya tak bilangin, ini saya masak 10 ekor. Tolong dong Anda beli di toko. Jadi proses saya, percobaan saya sampai ke 12 kali atau berapa ya, itu enggak membasir. Kalau enggak dimakan, ini laku terus. Tapi 1 Juni. Terus saya pakai mereknya apa? Itu bajunya Kuku Bima. Karena itu merek Bima itu terinspirasi dari Bima ini. Bima, 1 Juni. Sekarang restorannya baru dibuka 2 tahun. Dari awal nggak pernah rugi. Yaitu 90% keberuntungan ya. Tapi juga ada filosofi di dalamnya. Keberuntungan itu tidak akan ada kalau Anda salah. Keberuntungan itu tidak akan ada. Nih kayak gini, 1 Juni. Sekarang laris nih restorannya. Nanti kalau ke Jakarta, mampir. Nek ada saya gratis, nek tidak ada bayar dewe. Ya setuju tuh ya. Ya nek pas ketemu aku, Pak, saya dulu pernah dengerin. Oh ya gratis, saya sini tak traktir. Tapi nek enggak bayar dewe. Oh enggak mahal kok. Sekali makan kira-kira 80.000 lah. Lu untuk orang Jakarta enggak mahal. Ya toh. Nek di sini ya enggak mahal juga. Nek di Tawangmangu larang gitu ya. Nek di Sarangan larang lagi. Jadi semakin uang di mana tidak ada peredaran di situ jadi mahal. Makanya ini hal-hal kayak gini saya kasih tanda dan saya itu ya saya kepengen supaya gambar lain ada enggak? Mana ya? Ami mana Ami? Nah, itu Ami ini orang Solo nih. Nih, asisten saya ini orang Solo. Tuh. Mi sih berdiri Mi. Nah, ini orang Solo. Ya. Jadi waktunya gimana ya? Oh, sampai pagi. Dan tapi saya sendiri itu menggantungkan tadi hidup itu seperti itu. Sehingga kalau saya garansi ya, kalau Anda menggunakan 100% rahmat Tuhan, intelijensia dan akal budi. Jangan intelijensia dan akal toh. Semua kalau melanggar akal budi dia tidak akan sukses. Jadi dia berbuat sesuatu, dia tidak ingin diperlakukan. Bagaimana mau sukses? Coba Anda renungin. Siapa kalau melakukan itu, dia tidak akan sukses. Baik itu pemerintahan maupun pengusaha. Tapi pengusaha umumnya sukses. Karena dia itu menggantungkan hidupnya sama 2 hal itu. Intelijensia sama akal budi. Jadi kalau Anda nanti gantungin sama intelijensia akal budi, pasti jalan. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan.
kalau ada pertanyaan, boleh nih saya tungguin pertanyaannya. Iya Pak, iya Pak. Iya Pak. Ini ada yang mau tanya. Bagus sekali, Pak. Eh, Tadi yang Bapak sampaikan dalam mengelola bisnis maupun dalam menjalani kehidupan memperhatikan akal budi. Sekarang dikenal dengan kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual. Bagaimana Pak pengalaman Bapak membangun sebuah bisnis, kemudian muncul tolak angin, orang pinter harus minum tolak angin, sehingga perjalanan hidup Bapak itu dari mulai sampai sekarang ini sehingga menjadi orang yang berserah diri pada Tuhan. Akhirnya orang yang zero. Jadi semuanya menggantungkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Barangkali bisa dijelaskan Pak Irwan, terima kasih. Oh ya, jadi Anda kan pasti mikir nih, kok saya bisa pinter gitu. Ya toh? Saya itu idenya banyak loh. Saya ini dapat gelar Dr. Honoris Causa dari UNES. Ya toh? Tapi waktu dulu sebelum dapat dari UNES, saya pikir gimana ya supaya punya gelar. Saya buat sendiri ini. Gelarnya mana ya? Ami, mana Mi? Nah ini, saya buat sendiri. Lah nggak punya, nggak ada yang ngasih. Ya toh? Orang no sing ngei ya pikir gawe dhewe wae. Wes. Murah ini cuman berapa nih? Universitas Lidah Tak Bertulang. Ya. Logonya Rolling Stone. Loh coba kamu ini kan kita lagi guyon enggak? Kamu bisa sukses karena lidah kamu. Kamu pikir apa? Kamu bisa sukses karena lidah tak bertulang. Ngerti gak? Untuk convince orang hidup itu kan convincing. Life is convincing. Bagaimana Anda bisa convince kalau Anda cuman dari tampang aja? Orang itu terpengaruh ya dari telinga masuk ke hati. Bukan dari mata. Orang laki kalau jatuh cinta dari mata turun ke hati. Kalau perempuan dari telinga turun ke hati. Karena apa? Orang percaya. Tapi siapa yang bisa meyakinkan dia hebat? Nih, saya buat sendiri. Yang tanda tangan siapa? Ibuku. Loh, ibu saya ini pintar sekali. Dan ini orang paling kaya seluruh pantai utara. Ya, jadi pertama ide. Terus bagaimana kalau saya bisa punya ide? Di dalam hidup ini ada 3 hal yang bukan produksi kita. Seperti kita tahu ya, kalau tubuh ini hormon itu adalah produksi. Vitamin, karbo, lemak itu asupan. Nah, dalam hidup ini ada 3 hal yang harus asupan. Dan itu datangnya dari Tuhan. Makanya saya doanya mbak Tuhan gini, Tuhan berilah saya itu cinta kasih. Karena cinta kasih itu cuma Tuhan yang punya. Kita ini cuma penyalur cinta kasih. Kalau kita dekat sama yang baik, kita keluarnya baik. Kalau kita sholat terus, kita menghasilkan kebaikan. Jadi kita ini penyalur kebaikan. Ya. Yang kedua itu yang pertama yang kedua Tuhan berilah saya kebijaksanaan. Nah, Anda tidak percaya ya? Di Quran ada. Di kitab Injil ada.
ketika Nabi Sulaiman berdoa sama Tuhan, dia ditanya sama Tuhan, kalau engkau saya kasih satu permintaanmu, apa yang kamu minta? Umur 13 tahun yang diminta apa? Kebijaksanaan. Jadi Tuhan bilang, engkau akan menjadi raja yang terbesar sebelum engkau ada dan setelah dunia ini berakhir. Maka kebijaksanaan datang dari Tuhan. Dan yang keempat, hikmat. Itu kalau saya tidak tahu ya di Quran, tapi kalau di kitab sucinya orang Katolik, itu di pengkhotbah yang dikatakan semua ada masanya. Kalau kita tidak dikasih pencerahan, kita tidak nemuin. Seringkali dalam hidup kita ngomong, iya ya, kenapa orang biyen-biyen tak lakuin? Kenapa baru sekarang? Nah, 3 hal itu. Jadi itu yang mana Bapak itu tadi? Oh ini ya. Itu Pak, rahasianya sebetulnya itu Pak. Saya cuma minta itu. Ide itu hikmat datang dari Tuhan. Cinta kasih datang dari Tuhan. Kebijaksanaan itu adalah asupan yang datang dari Tuhan. Itu yang saya minta. Kalau Anda percaya, Anda minta. Tadi soal AI Pak. Ya, AI. Kalau AI itu saya membayangkan AI itu eh, kayak tolak angin. AI itu. Apa first aid, pertolongan pertama. Kalau kita mau tahu, coba tanya AI. Tapi setelah kita tahu kulitnya, kita akan mesti tanya ahlinya. Cari. Jadi AI itu kayak tolak angin. Pertolongan pertama pada saat Anda tidak enak badan, minumlah tolak angin. Ya, lu kok malah jadi promosi, maaf ya. Tapi seperti itu Pak. Kira-kira seperti itu. Ya, jelas ya Pak, kira-kira. Ada yang tanya lagi enggak? Kalau ada boleh, kalau enggak, ya kira-kira saya rasa tidak ada yang tanya lagi, berarti tadi penjelasan saya itu jelas sekali. Ya, tapi mudah-mudahan nih ya, saya berharap adik-adik sekalian tidak putus asa, yakin, yakin bahwa Tuhan memberikan kesehatan dan hak hidup yang layak kepada setiap orang. Ya, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon untuk Pak Irwan agar tetap stay di venue dan dimohon juga untuk kepada para pembicara dan tamu undangan untuk naik ke atas venue karena akan dilakukan foto bersama. Nama siapa? Oh iya, yang ini. Makin langsung aja.
Nih ya, Mi, tayangin itu, Mi. Iya, video. Maaf ya, saya tak ngomong sebentar, saya penting. Ada yang lupa ya, anu sudah tua, orang sudah sepuh kesupen terus. Tanggal tanggal biru ya kemarin ya, 4 ya. Nah, tanggal 4 saya di Semarang, di pabrik. Nah, waktu saya di pabrik itu ada profesor namanya Profesor Yosef Yu ya, dan 4 rekannya dari Nottingham, Ningpo, China, ya toh. Mereka datang ke Semarang, terus dia mampir ke pabrik kan dipresentasiin. Waktu dipresentasiin selesai, dia datang nemuin saya mau pamit, saya tanya ke dia, pendapatnya apa tentang jamu ini, kita dengerin ini. Ini saya tak minggir, ya. Ini Profesor Joseph Yu dari China. Coba Yeah, dengerin. it's wonderful. It's so modernized. I think the Chinese herbal company should also learn from this. I will go back and promote this and try to bring them to visit. And this is, I think, the right way that the Chinese traditional medicine industry should modernize. Yeah, it's the model that we should learn. Like this. Like this, yes. Yes. That's good. Yeah. Very good. Thank you so much. Thank you. so much. Thank you for giving us the Yeah, chance to I'm visit. very happy to see you, to meet you here. Sure. Yeah. We'll bring more visitors. Yeah, from China. Oh yeah. From Thank the you so medical, much. Yeah. I think from the traditional medical industry. Dari China. What's your name? Joseph. Joseph. Yeah. Are Joseph. you are the professor of Yes, I'm the professor in the. Nottingham, From Nottingham. University Yeah, in yes. China. Yes. Ke Indonesia. Jadi kita ya pertama harus pede nih. Mana korannya mana? Mana Mi? Jadi dia malah kagum sama Sido Muncul. Padahal kita kan kagum sama obat Cina, bener nggak? Nah ini malah ajar kalau Sido Muncul. Dia malah bilang, nanti tak bawa lebih banyak obat-obat tradisional Cina ke Indonesia, supaya dia bisa memodernisasi pabriknya. Jadi percayalah, merek saya ya tentrem, lebih laku dari merek-merek asing. Nih, industri herbal Cina harus belajar dari Sido Muncul. Ya, ini yang dia omong. Ini Yosef Yu itu yang garis-garis itu. Ini 4 ini profesor dari Nottingham, Ningpo dari China. Dia malah bilang, loh, ini hebat sekali pabriknya. Obat-obat Cina harus belajar ke Indonesia. Makanya percaya deh, kita itu lebih hebat. Dan adik-adik sekalian ya, yang sekolah di Poltekkes ini toh, ya Anda sudah memilih jurusan yang benar. Ya nih ya, pokoknya mesti pede. Ini belajar dari kita. Malah dia ngomong, wah di Cina nggak ada kayak gini. Padahal kita itu seringnya kagum-kagum sama yang dari Cina. Makanya itu kalau saya ya, sering liwat di kantor saya ya, ke kantor tuh ada yang bilang gini, ditulis nih, kita harus belajar ke negeri Cina. Tapi kalau gunting rambut di sini saja. Gitu bunyinya. Makanya kita harus belajar dari negeri Cina, tapi kalau soal pabrik jamu harus belajar dari Indonesia. Ya. Ya, terima kasih.